Halo semuanya, di dalam video tutorial yang ketujuh ini kita akan belajar membuat tombol CRUD login dan koneksi ke basis data tabel pada database. Nah, di video tutorial sebelumnya di video 6 kita sudah berhasil membuat koneksi antara tabel mahasiswa dengan SQL Server. Nah, di sini sudah terkoneksi nama database-nya dan juga ini adalah tabel. Di sini kita pastikan sudah membuat nama user dan ID user seperti ini. Kemudian untuk SQL servernya di sini sebelumnya juga sudah kita buat database mahasiswa. Kemudian di dalamnya ada tabel user dengan ada nama user dan juga ID user. Nah, jadi untuk nama user dan ID user ini nanti kita akan pakai di dalam form login agar kita bisa koneksi, kita bisa masuk ke dalam menu utama melalui nama user dan ID user yang sudah ditanamkan di dalam SQL Server. Karena sebelumnya itu kita membuat passwordnya itu di dalam form ini. Nanti kita akan membuat secara statis, secara dinamis melalui SQL Server. Baik, langkah yang pertama kita masuk dulu ke dalam form login ini di tombol login. Kita double klik. Kemudian di sini kita akan membuat library-nya. Kita tuliskan using system data SQL client. Baiklah, kemudian di sini kita akan memperkenalkan modul-modul yang akan kita gunakan. Kita buat di bawah public partial class form. Kita enter. Di sini kita kasih komen dulu, komentar. Memperkenalkan modul yang akan digunakan. Di sini kita buat dulu untuk SQL comment-nya private SQL comment, kita singkat dengan CMD. Kemudian private dataset dengan DS dan private SQL data adapter, kita singkat dengan DA. Kemudian private SQL data reader, singkat dengan RD. Baiklah, untuk selanjutnya di sini kita akan membuat kelas dan objek. Baiklah, untuk membuat kelas dan objek kita akan mendeklarasikan dengan cara kita akan menuliskan kelas, nama objek, dan sama dengan new class, di mana new object itu akan dijadikan sebagai function. Baiklah, di sini kita tuliskan koneksi, tapi untuk koneksinya kita sesuaikan dengan form koneksi yang sudah kita buat. Di sini menggunakan huruf kecil koneksi. Untuk objeknya itu kita singkat saja menjadi con.
kemudian sama dengan new koneksi. Ini akan menjadi sebagai function. Kemudian di sini kita akan masuk ke untuk area kerja tombol login. Nah, di sini. Baiklah, di sini yang masih dinamis ini kita hapus. Kemudian kita tuliskan script yang baru. Di sini membuat kelas dan objek baru. Di sini kita panggil SQL connection. Kita buat objek baru yang namanya con pakai C ya. Kemudian sama dengan con, kita ambil con yang dari atas ini, dari koneksi ini, con, kemudian titik get connection. Jadi di sini dia akan memanggil untuk memanggil koneksi. Get on titik koma. Kemudian di sini kita kasih komentar membuka koneksi. Kemudian di sini kita tuliskan con open tutup kurung titik koma. Kemudian di sini kita panggil kembali SQL command-nya. Kita tuliskan cmd sama dengan new SQL command dalam kurung select bintang from tabel. Di sini kita akan membuka tabel user. Kita akan mengambil nama dan ID dari tabel user. Jadi di sini kita tuliskan from tabel user tb user. Ini harus sesuai dengan yang ada pada tabel. Kemudian di sini di mana nama user kita ambil dari field yang ada di dalam tabel user. Yang pertama adalah nama user, kemudian sama dengan tanda petik 1, tanda petik 2, kemudian tanda plus. Kita lihat di form sini nama yang ada di dalam form yang pertama ini. Kita lihat di nah, di sini untuk namanya adalah text box 1. Kita copy, kita masukkan namanya di sini text box 1 titik text. Kemudian titik 2 titik 1 kita menggunakan logika n di mana kedua pernyataan antara nama user dan ID user bernilai benar apabila keduanya benar, dan ID user sama dengan tanda petik 1 petik 2
tanda plus. Kemudian kita lihat text box yang di password, namanya text box 2. Kita copy teks, kemudian titik 2, koma, kon, tutup kurung, titik koma. Sini kita jangan lupa tambahkan tanda plus. Tanda plus. Baiklah, selanjutnya di sini kita akan memanggil SQL data reader-nya. Kita tuliskan rd sama dengan cmd execute reader. Nah, ini execute reader, kemudian kurung titik koma. Tuliskan lagi rd titik read. Di sini kita akan membuat fungsinya if rd titik hash row ini kita buka tutup kurung, kemudian kita kasih komentar membuat kelas dan objek. Di sini kita akan buat menu kita sesuaikan dengan menu utama yang ada di sini. Menu utama. Apabila nama user dan ID benar, maka kita akan masuk ke dalam menu utama. Di sini untuk objeknya kita buat misalnya kotak sama dengan new menu utama. Terus selanjutnya kita panggil kotak dot show. Jadi di sini dia akan menampilkan menu utama apabila bernilai benar. Kemudian this height con titik close. Nah, selanjutnya apabila dia bernilai salah, else maka akan mendapatkan message box dot show dalam kurung
Sini kita tuliskan maaf, username dan password yang Anda masukkan salah. Tutup kurung titik koma. Baiklah, sekarang coba kita cek errornya. Kita save dulu. View error list. Nah, di sini tidak ada error sama sekali. Coba kita jalankan. Kita masukkan user dan ID-nya sesuai yang ada di sini. Kita login. Baiklah, ini adalah hasilnya. Dia sudah masuk ke dalam menu utama. Sekian video tutorial yang ke-7. Sampai jumpa ke video selanjutnya. Terima kasih.